boleh dengan menggunakan uang cash atau uang tunai. Ya. Tapi usahakan memegang uang tunai itu dengan menggunakan plastik, sarung tangan plastik atau sarung tangan biasa. Kenapa? Uang ini kan ribuan orang yang megang dan pindah-pindah. Jadi kemungkinan virus ada di uang itu sangat besar. Ya, bukan hanya pembayaran di klinik gigi atau di rumah sakit, bahkan di semua pembayaran. Apapun itu, kalau memakai uang cash, usahakan memakai sarung tangan plastik. Ya. Sekian presentasi dari saya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua dokter dan tenaga medis yang sudah berjuang merawat pasien COVID-19. Semoga semuanya sehat-sehat dan selalu dalam lindungannya. Terima kasih. Pak Alfred, saya kembalikan waktu dan tempat. Terima kasih. Terima kasih Dr. Riko Nofrizal atas pemaparannya. Nah, di sini kita bisa lihat aman nggak kita kalau pergi ke dokter gigi, ya. Nah, ternyata ya bisa dapat dikatakan aman apabila kita memenuhi aturan-aturan protokoler yang telah ditentukan dan telah dipaparkan tadi. Ya, terima kasih Dr. Riko. Dan selanjutnya sebelum kita ke pembicara terakhir, ya nanti mohon pertanyaan apabila ada dimasukkan lewat kolom chat, ya kalau ada, ya kalau misalnya mau ditanyakan langsung nanti kita bisa diskusi pada diskusi tanya jawab di akhir dari pembicara ketiga. Nah, dimohon juga untuk peserta, semua peserta menuliskan namanya di kolom chat. Ya, di kolom chat. Jadi ada nama dan nomor telepon dan nanti ya yang beruntung akan mendapatkan door prize dan pulsa ya, pulsa. Kami akan menggantikan pulsa Anda ya, yang beruntung ya. Baik, untuk pembicara berikutnya adalah Dr. Insinyur Ruli Budianti MKes. Beliau adalah dosen di Fakultas Arsitektur Teknik Lingkungan dari Fakultas ValTL Universitas Trisakti, akan memberikan pemaparan tentang memberikan pengetahuan tentang perbaikan lingkungan pemukiman. Waktu kami berikan kepada Ibu Dr. Ruli Budianti. Silakan Ibu Ruli. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya tetap pakai masker ya, karena ini kebetulan saya ada di... Suaranya belum keras ya? Nggak keras ya, bentar. Mungkin headsetnya, ya. Jadi saya tetap pakai masker ya. Ya, nggak apa-apa, cukup jelas. Karena saya ada di kampus nih. Ya, enggak. Ya, Bapak dan Ibu, kalau tadi dokter-dokter udah pada cerita tentang bagaimana menjaga diri kita. Nah, kebetulan tadi di pembicara sebelum saya, Dr. Riko menyampaikan salah satu strategi manusia itu adalah kita berada di ruang terbuka. Benar ya, Dok ya? Nah, saya ingin mencoba di sini mengajak Bapak dan Ibu bagaimana menata ruang terbuka ini. Paling tidak kita tidak bisa mengusir si virus itu, tapi mengurangi peredarannya. Barangkali ya bisa mengurangi peredarannya. Saya share ya. Enggak. Silakan, Bu. Nah, udah kelihatan semua ya? Udah kelihatan ya? Ya, kelihatan, Bu. Ya, jadi di sini saya mengajak Bapak Ibu bagaimana menata lingkungan yang dalam arti lingkungan tadi ini adalah ruang terbuka.
supaya si virus COVID ini bisa kita perlakukan. Meskipun kita nggak tahu persis, karena virus itu kan mikro ya, jadi kita nggak bisa lihat itu ada di mana, betul nggak kalau kita udah begini, dia tidak akan mendekati kita, atau dia tidak akan mendekati lingkungannya. Tapi paling tidak kita bisa mengupayakan bagaimana supaya si virus ini bisa kita arahkan. Tadi seperti yang dinyatakan sebelumnya, kan sebaiknya kita, salah satu strategi manusia itu kita baiknya berkumpulnya di ruang luar. Nah sekarang kalau ruang luarnya itu bagaimana kita tataknya? Mungkin kalau tadi di indoor itu ada HEPA filter, kita di luar ini mungkin ada outdoor filter mungkin ya. Nah, apa outdoor filternya? Mari kita bicarakan di sini. Jadi saya sendiri tadi, saya satu tim dengan Pak Pangaribowo, juga Bu Hini, tapi Bu Hini mungkin lagi kurang sehat, juga Pak Eko. Dan saya dari Arsitektur Lanskap dan Teknologi Lingkungan, kemudian dari kebetulan prodinya Arsitektur Lanskap. Jadi begini, saya ingin menyampaikan, nggak mau pindah ya? Nah, kecil gini aja kelihatan ya? Nggak harus yang kelihatan ya? Ya. Nah, saya ingin menyampaikan apa sih lingkungan, kita sering bicara lingkungan. Nah, sebenarnya lingkungan itu kan di mana tempat makhluk hidup itu dan maupun tak hidup itu saling berinteraksi. Sehingga interaksinya ini bisa menghasilkan dampak positif, bisa juga dampak negatif. Misalnya kalau yang dampak positif, kita berinteraksi dengan produksi-produksi pertanian. Nah, yang kita perlakukan si bahan-bahan pertanian ini akhirnya memberikan dampak positif, bisa kita konsumsi. Nah, yang dampak negatif itu salah satunya ya ini dengan kondisi pandemi 19 ini, kita ada di ruang luar, tidak jaga jarak, dan lain-lain itu, maka si lingkungan ini bisa memberikan dampak negatif kepada kita. Kemudian unsur-unsur apa aja sih yang membentuk lingkungan? Itu sebetulnya lingkungan itu suatu tempat yang kompleks, karena di dalamnya berbagai unsur ada di situ. Ini kita lihat ya, unsur-unsur yang membentuk lingkungan, itu ada komponen biotik. Nah, komponen biotik ini adalah komponen yang hidup. Salah satunya si virus corona nih, ternyata dia masuk ke dalam komponen lingkungan. Mungkin kita nggak menyangka kalau sekarang ini, ya saya dengan usia yang udah setengah abad ini, kok tiba-tiba ada kondisi kayak gini. Jadi dari dulu juga sebetulnya mungkin ada virus, tapi virus itu mungkin bukan virus yang corona, atau mungkin juga sudah ada tapi tidak hebat. Saya nggak tahu bisa hebat seperti ini gimana. Ya, jadi ini adalah beberapa komponen biotik yang membentuk lingkungan. Jadi ada makhluk hidup, ya termasuk kita manusia, termasuk ada tumbuhan, ada hewan, dan juga ada virus maupun bakteri. Ya. Terus kemudian si manusia ini sebagai salah satu faktor komponen biotik, dia paling punya pengaruh kuat. Kenapa? Karena dia mobile sifatnya, dia berinteraksi, interaksinya sangat tinggi sekali. Sehingga perpindahan virus maupun bakteri itu juga cepat. Ini sekarang yang menjadi problematik kita, kenapa kita naik terus itu, yaitu karena si manusia itu mobile. Dibilang PSS atau PSBB, kita jalan-jalan. Dibilang mallnya masih new normal, tapi karena kita kita buka masker. Ya, saya juga baru tahu ternyata kalau kita makan kita nggak boleh turunin dagu. Saya kemarin turunin dagu tuh dok, maskernya. Jadi sekarang berarti kalau kita makan taruh maskernya, disimpan di tisu atau dan lain sebagainya. Nah, selain komponen-komponen biotik, komponen apa lagi yang membentuk? Ini ada komponen yang tidak hidup atau komponen abiotik. Apa aja sih? Ada air, ada cahaya matahari, ada udara, ada tanah, ada kelembapan dan suhu. Nah, ini komponen-komponen yang tanpa adanya ini, si makhluk hidup itu tidak akan bisa survive atau tidak bisa hidup. Jadi sebenarnya dia saling menguntungkan interaksi keduanya. Tinggal interaksinya seperti apa. Nah, itu yang mesti kita jaga ya. Jadi misalnya nih, kita perlu matahari. Tadi kan disampaikan bahwa matahari itu jangan ditutupin karena matahari itu energi. Dia punya sinar UV. Tapi sinar UV yang bagaimana yang supaya perlu kita butuhkan. Kemudian air, kita juga perlu air. Bagaimana rasanya kalau kita nggak ada air? Saya juga nggak kebayang gitu ya, nggak ada air. Kita nggak bisa mandi, ya. Kita nggak bisa melakukan NTK dan lain sebagainya. Kemudian udara. Udara tadi disampaikan bahwa kalau kita di dalam ruangan tertutup itu paling disenengin sama si corona nih. Maka kita harus ada sirkulasi udara.
Jadi udara juga dibutuhkan, tanah juga begitu. Gimana kalau nggak ada tanah? Gimana kita mau bangun rumah dan lain sebagainya? Nah, kemudian yang berikutnya adalah lingkungan ini gimana bisa tercemar. Kita punya ada 4 bola. Ada bola A, bola B, bola C, dan bola D. Bola A itu adalah sumber. Sumber apa? Sumber segalanya. Sumber yang positif dan sumber yang negatif. Nah, bagaimana bakteri, virus, kuman itu bisa berada di B ini, di lingkup apa, di bulatan yang B. Karena dia ada transisinya lewat si lingkungan itu. Jadi yang A itu tadi adalah sumber pencemar. Pencemar yang positif maupun pencemar yang baik. Ada pencemar yang baik juga ada. Pencemar yang positif banyak, pencemar yang negatif juga banyak. Kemudian ketika si sumber pencemar ini berada di lingkungan sekitar kita, itu kita sebut namanya ambien. Nah, ini ada di bulatan yang B. Nah, si lingkungan yang tadi yang sudah tercemar yang sifatnya positif, dia akan menguntungkan bagi kita. Tapi bagaimana kalau yang sifatnya negatif? Itu semua akan masuk ke dalam bulatan si C. Bulatan si C ini badan kita. Badan kita di mana di situ sudah ada link bulatan A dan bulatan B. Nah, kemudian kalau sudah ada di badan kita, apa yang harus kita lakukan? Tadi Dokter Carolina menyatakan ya, kita harus makan yang sehat segala macam. Kita harus menjaga kebersihan dan segala macam supaya pada saat kita berada di bulatan yang D, itu kita akan menjadi sembuh atau sehat, atau kalau kita tidak bisa menjaga, ya kita akan menjadi cacat. Kalau kita tidak bisa menjaga dengan baiknya, ya kita akan mati. Nah, kemudian bagaimana kita mengantisipasi semuanya itu, ya kita atur. Si transisi ini, kita atur lingkungan-lingkungan ini. Terus, di mana sih perannya? Kalau dokter udah jelas, dokter itu perannya antara C dan D. C dan D, karena dia sudah ada di badan manusia. Kita orang-orang lingkungan atau orang-orang desainer apa? Ya kita sebetulnya boleh dibilang kalau yang tadi jelas-jelas dokter di badan manusia, kita nih dokter lingkungan. Nah, bagaimana kita mengatur si lingkungan ini ketika dia dari sumber sampai ke ambien ini kita atur. Kalau sampai di ambien di sekitar kita ini yang kecil aja, jangan terlalu besar. Supaya begitu masuk ke badan manusia juga jadinya minim. Nah, inilah peran-peran si perencana atau perancang, salah satunya arsitek lanskap di sini. Kemudian bagaimana kita melakukan supaya si virus COVID itu tidak mendekati atau berkurang? Ya kita tata. Apa sih menata itu? Ya menata itu kan sebuah proses dari belum ada sampai ada. Ya, jadi seperti contohnya di sini, ini rumah yang tidak tertata, rumah yang tidak kita buat menjadi baik karena tidak teratur. Kemudian setelah kita tata menjadi cantik. Begitu juga ini adalah sebuah jalan di dalam sebuah kompleks perumahan. Ini juga belum ditata. Sesudah ditata jadi teratur kan, jadi enak, jadi nyaman gitu ya, jadi aman juga. Yang lubang tadinya bisa bikin kejeglok, sekarang tidak kejeglok lagi. Yang tadinya di sini tidak cantik menjadi cantik lagi. Nah, ini semua adalah sebuah penataan, yaitu sebuah proses mengatur, merencanakan supaya nyaman, aman, dan tertib. Nah, apa aja sih elemen-elemen penataan itu? Gitu ya. Kan elemen-elemen penataan itu macam-macam. Ada penggunaan lahan atau penggunaan tanahnya. Misalnya kalau penggunaan tanahnya itu ada taman, ada rumah, itu harus seimbang. Jadi kayak tadi contoh ini. Contoh di sini ya, ini apakah ini udah seimbang? Sudah seimbang karena si rumah ini masih punya halaman. Bagaimana kalau yang tidak ada halaman? Bisa kita memanfaatkan tempat-tempat yang kita jadikan halaman. Misalnya bagian-bagian jendela, ini kita berikan tanaman-tanaman yang gantung dan lain sebagainya. Ya, nah, jadi kembali lagi ke sini tadi. Kembali ke sini lagi, tadi yang dimaksud penggunaan tanah itu adalah si tanah yang tempat kita di rumah itu harus ada ruang terbukanya, ya, meskipun dia kecil. Kemudian tata masa bangunan, itu jarak antar rumahnya harus ada, jangan mepet-mepet. Contoh kayak misalnya yang ini tadi.
ya, ini kemungkinan mepet satu sama lain.